Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di dalam majelis ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan masih ada iman dan Islam, dan insya Allah selalu berada di dalam hidayah dan petunjuknya Allah. Dan mudah-mudahan semua itu akan Allah jaga untuk kita, dan kita pun punya kemauan yang kuat untuk memeliharanya, sehingga saat kita berjumpa dengan Allah, maka kita termasuk di antara hamba-hambanya yang rukuk dan sujud kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majelis ini, semoga Allah juga akan mengumpulkan dan mempertemukan kita di akhirat nanti di dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang muhasabah tarbiyah, ya. Memuhasabah hasil proses belajar yang kita lakukan. Karena kita sudah melakukan proses pembelajaran di dalam hidup kita. Nah, kira-kira dari proses belajar itu bagaimana hasilnya dan bagaimana perkembangan pada diri kita dari pelajaran-pelajaran yang kita lakukan itu. Nah, namun kemudian bukan hanya proses belajar yang harus kita evaluasi atau kita muhasabahi, tapi bahwa belajar itu ya buahnya adalah amal tentunya, ya, karena ilmu harus dibuktikan dengan amal. Ilmu tanpa amal ya dia hanya ada di kepala saja, sementara yang akan dihitung, akan dihisap dari diri kita di akhirat nanti adalah amal-amal kita. Maka seharusnya setelah kita memuhasabahi ilmu tarbiyah atau proses belajar yang kita lakukan, maka yang berikutnya adalah bagaimana kita memuhasabai amal kita sebagai bukti bahwa ilmu yang kita dapat dari proses belajar itu memiliki buahnya. Nah, ketika bicara tentang memuhasabahi amal, maka jelas sekali di antaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan ini sering disampaikan ya, ketika bicara tentang muhasabah, surat Al-Hasyr ya, di ayat yang ke-18. Ketika Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'mal. Allah mengatakan kepada kita, hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap kita itu memperhatikan apa-apa yang telah dibuatnya, baik yang telah dibuatnya di masa lalu dan dibuatnya hari ini, kan, untuk bekal persiapannya di masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu lingkupnya yang namanya masa depan itu dari mulai 1 menit ke depan kan, sampai menembus batas kehidupan dunia, yaitu masa depan kita di akhirat nanti. Nah, kira-kira apa yang sudah kita siapkan? Kalau udah bicara tentang apa yang sudah kita siapkan, berarti kita bicara tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, dan itu adalah ukurannya amal-amal kita. Karena apa? Karena jika kita tidak memperhatikan ya kan, apa yang sudah kita lakukan, kita kalau orang bilang ya, mengalir saja seperti air gitu. Kadang-kadang di mana yang salah, mengalir tahu-tahu saking asiknya mengalir lewat begitu ya, tahu-tahu sadar-sadar ada di kuburan kan gitu. Ada di alam kubur, kan itu mengerikan. Maka kemudian di ayat berikutnya kan ayat ke-19 Allah katakan wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Maka jika dia melupakan Allah, maka Allah akan membuat dia lupa pada dirinya sendiri. Jadi ketika kita lupa pada Allah, kita akan lupa pada diri kita sendiri.
Nah, amal-amal kita itu bagian dari zikir atau ingatnya kita kepada Allah. Karena amal soleh kita adalah wujud dari kita mengingat Allah. Sehingga ketika kita beramal, kita sedang mengingat Allah. Dan ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan membuat kita ingat pada diri kita sendiri. Dan salah satu wujud kita ingat pada diri kita adalah kita memuhasabahi amal-amal yang sudah kita buat. Sehingga amal kita akan mengalami perbaikan baik secara kuantitas ataupun kualitas. Ketika diperbaiki kuantitas dan kualitas, berarti proses kita mengingat Allahnya menjadi lebih baik. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang amal, memuhasabah amal, maka ada satu amal yang penting untuk selalu kita muhasabahi. Karena amal ini menjadi amal yang utama dan amal ini menjadi amal yang pertama kali akan dihisab sebelum amal-amal yang lain. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad disebutkan an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma yuhasabu bihil abdu salatuhu. Kata Rasulullah, yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung dari perbuatan seorang hamba, dari amal seorang hamba itu adalah sholatnya. Dan jika sholatnya itu sempurna, sahabat Asa TV, jika sholatnya baik, maka beruntunglah dia, kata Rasulullah. Jadi beruntunglah orang yang sholatnya itu baik. Beruntunglah orang yang sholatnya dalam tanda petik ya, sempurna. Kenapa? Karena sholat itu menjadi amal yang pertama kali dihisab. Jadi kan kalau pemeriksaan awal aja udah bagus, setidaknya dia memberikan ketenangan bagi yang diperiksa. Kan seperti itu. Dan biasanya kalau orang sholatnya baik, karena sholat itu termasuk amal yang bukan catatan, amal yang untuk kita bisa melaksanakannya dengan baik itu tidak mudah. Artinya kalau kita yang tidak mudah saja kita bisa sempurnakan, yang sulit saja kita bisa sempurnakan, maka insya Allah yang lain-lainnya itu akan lebih mudah untuk kita sempurnakan. Nah begitu kata Rasulullah, yang pertama kali akan dihisab, jadi yaumil hisab nanti dari diri kita itu adalah amalan sholat kita. Dan jika amalan sholat kita baik, maka kita termasuk orang yang beruntung, kata Rasulullah SAW. Nah, sementara ketika kita bicara tentang baiknya sholat kita, ya, salah satu ukurannya atau salah satu indikatornya dan adalah kehusyuan. Maka Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kan di hadis tadi Rasulullah katakan, jika dihisab nanti sholatnya baik, sempurna, maka dia beruntung. Nah, di dalam Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah katakan, qad aflahal mu'minun. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, kenapa orang yang beriman itu beruntung? Ada beberapa kriteria yang menyebabkan orang beriman itu beruntung. Itu nanti disebutkan di ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ayat ke-10 atau ke-11. Nah, yang pertama kali disebut oleh Allah bahwa orang beriman itu beruntung disebabkan apa? Allazina hum fi salatihim khasyi'un. Yaitu apabila orang beriman itu menjadi orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi penyebab keberuntungan orang beriman, kenapa orang beriman itu disebut beruntung? Hanya jika, ya kan, atau jika, tanpa hanyalah ya, karena ada beberapa yang lain, disebut beruntung jika sholatnya itu adalah sholat yang khusyuk. Sahabat Asa TV. Nah, maka ini concern kita nih ketika kita memuhasabah amal dan lebih khusus adalah memuhasabah sholat kita.
Ya kan? Adakah kekhusyuan di sana? Nah, tapi kemudian kita juga harus elaborasi apa yang dimaksud dengan makna khusyuk. Nah, itu kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya Anas Syah di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself, dalam part of muhasabah. Biar keren ya. Part of muhasabah. Kita masih dalam bab muhasabah. Nah, tadi kita bicara tentang sholat yang khusyuk. Pertanyaannya, apa makna khusyuk? Atau khusyuk itu seperti apa sih? Nah, kita coba untuk mengelaborasi tentang apa itu khusyuk. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, khusyuk itu adalah ketundukan. Ya. Jadi khusyuk itu adalah ketundukan dan menghibah total kepada Allah. Ya, itulah khusyuk. Ya, ketundukan seorang hamba dan dia menghibah total kepada Allah. Yang di dalam ketundukan dan penghibaannya secara total kepada Allah itu disertai dengan rasa cintanya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, dan berharap penuh kepada Allah, serta kerendahan hati, kerendahan diri kepada Allah, dan perasaan tidak berdaya di hadapan Allah. Bahkan perasaan tidak berdaya ini di istilahnya tuh inkisar. Inkisar itu hancur. Ya kalau bahasa anak sekarang itu, saya apa, cuma remahan rengginang, gitu seperti itu. Remahan rengginang itu kan artinya kan rengginang yang hancur gitu. Begitulah kita di hadapan Allah. Kita ini seperti debu, kepingan debu yang tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya di hadapan Allah. Nah, sehingga ketika seseorang itu khusyuk, termasuk khusyuk di dalam sholatnya, adalah ketika dia menghadirkan ketundukan di dalam sholatnya itu, menghadirkan rasa tunduk kepada Allah, menghibah kepada Allah secara total, yang disertai gitu ketundukannya itu karena dia cinta kepada Allah. Karena jadi di satu sisi dia cinta dan di sisi lain dia pun juga takut kepada Allah. Dan takut yang didasarkan cinta itu bukan takut kengerian ya, tapi takut yang didasarkan oleh cinta itu adalah takut kehilangan. Takut kalau kita terpisah dari Allah. Dan terpisah dari Allah, kehilangan Allah itu bukan berarti Allahnya hilang, bukan berarti Allahnya menjauh, tidak. Tapi takut kalau kitalah yang kemudian menghilang dari Allah. Kitalah yang kemudian menjauh dari Allah. Kita takut sekali itu terjadi. Kita takut kehilangan cinta kita kepada Allah. Maka kemudian kita berharap kepada Allah. Ya. Kita berharap kepada Allah agar rasa cinta itu tidak hilang dari diri kita. Dan ditunjukkan rasa cinta itu dengan kerendahan. Kita memiliki kerendahan hati sekaligus kerendahan diri. Karena orang yang mencinta itu, orang yang memiliki rasa cinta, dia pasti tidak akan memposisikan dirinya di atas dari yang dicintai. Bahkan dalam istilahnya itu, orang yang mencintai itu, dia bisa menjadi budak bagi yang dicintainya.
Dia 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 akan menjadikan dirinya hamba di hadapan yang dicintai. Begitulah ketika kita cinta kepada Allah, kita merendahkan hati kita dan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan menghadirkan perasaan tidak berdaya, ya kan? Tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan kefakiran, kebutuhan kita bahwa kita ini butuh dengan Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalah saya ini bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya butuh banget sama Allah. Ya, yang tadi saya sebut, ya kan? Saya ini cuma butiran debu, ya, remahan rengginang. Gitu. Ya, sahabat asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah khusyuk. Ya. Dan secara bahasa, khusyuk itu juga berarti as-sukun. Ya. Artinya diam atau tenang. Dan at-tazallul. Jadi makna khusyuk secara bahasa itu yang pertama adalah sukun, as-sukun, ya, diam, tenang gitu. Jadi orang yang khusyuk itu dia akan tenang. Ya. Tidak gelisah, ya, tidak goyah, tidak bergerak-gerak, ya, gitu. Seperti itu. At-tazallul, dan khusyuk juga bermakna at-tazallul, merendahkan diri. Dan sifat mulia ini bersumber dari dalam hati. Jadi khusyuk itu adalah sifat hati, bukan sifat fisik. Ya. Namun, karena dia bersumber dari dalam hati, maka kemudian pengaruhnya terpancar pada anggota badan manusia, pada anggota tubuhnya. Karena apa yang di hati itu akan kelihatan kan, pada fisik tubuhnya. Seperti itu sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Jadi dia adalah sifat mulia yang sumbernya dari hati dan kemudian terpancar, ya, terlihat pada anggota badan manusia. Maka ini dikuatkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan, ya, di dalam hadis riwayat Tirmizi an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yab'asu bi lihyatihi fi sholati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, melihat, ya kan, seseorang memainkan jenggotnya ketika sedang sholat. Ya, Allahu Akbar. Terus sambil main-mainin jenggotnya gitu kan. Seperti itu. Lalu kemudian faqala Rasulullah berkata, "Lau khasya'a qalbu," ya kan, "haza la khasya'at jawarihu." Kata Rasulullah, "Lau khasya'a qalbu." Jika seandainya hatinya khusyuk, la khasya'at jawarihu, maka akan khusyuk pula anggota badannya. Jadi kekhusyuan itu, dengan kekhusyuan hati, terlihat dari khusyuknya badan kita. Tenangnya hati akan terlihat dari tenangnya badan kita, tubuh kita. Sahabat asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itu makna khusyuk secara bahasa. Jadi ya betul, ukuran khusyuk itu juga bisa terlihat dari tenangnya kita di dalam sholat. Ya kan? Dan tenang itu diukur juga dari ketenangan anggota badan kita. Maka nggak goyang-goyang, gitu. Nggak bergerak-gerak mulu, gitu. Kalau di dalam, bahkan dalam mazhab Syafi'i itu, ya kan, tidak melakukan gerakan di luar sholat lebih dari 3 kali. Karena itu nanti akhirnya berkaitan dengan batal atau tidaknya sholat. Jadi gerakan itu memancarkan atau menjadi indikator dari kekhusyuan. Nah, sebagaimana juga tadi saya sebutkan bahwa khusyuk itu adalah sifat hati. Ya kan? Nah, karena dia sifat hati, dia bersumber di dalam hati, maka berarti dia tidak hanya ada di dalam sholat. Jadi orang itu bisa khusyuk di dalam amal apapun, tidak hanya di dalam sholat. Kenapa? Karena khusyuk itu dari
dalam hati. Dia sifat hati. Maka jika dia melakukan apapun, hatinya khusyuk, maka dia akan khusyuk di dalam amal itu. Nah, tapi kita lagi bicara konteksnya amalnya adalah sholat. Maka ketika orang khusyuk di dalam sholat, artinya dia menghadirkan ketundukan, ya kan, dan terlihat di dalam ketenangan dia pada saat dia sholat. Dan khusyuk itu, sahabat Asa TV, adalah ruh dari sholat. Khusyuk bukan tujuan sholat. Karena tujuan atau buah dari sholat, ya kan, atau tujuan dari sholat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ketika sholat itu bisa menjadi tameng bagi seseorang, sehingga dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi untuk bisa sampai kepada hasil atau tujuan sholat, maka dia ruh sholatnya tuh harus tegak, gitu, harus hidup. Nah, hidupnya sholat, dia butuh ruh. Sebagaimana manusia yang hidup itu, dia butuh ruh. Nah, sholat akan hidup. Ya, artinya, dia menjadikan kita tercegah dari keji dan mungkar ketika ruhnya sholat itu ada. Dan ruhnya sholat itu adalah kekhusyuan kita. Ya. Dan ruh sholat itu pula yang nantinya menjadi salah satu, ya kan, yang menentukan besar kecilnya pahala dari sholat kita. Jadi semakin besar kekhusyuannya, maka semakin besar pula pahalanya. Dan semakin besar pula hasilnya nampak nanti. Sehingga apa? Semakin besar, ya kan, dia tercegah dari peluang-peluang kekejian dan kemungkaran. Tapi semakin kecil khusyuknya, maka semakin kecil pula peluang dia tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, namun walaupun begini, jangan dipahami bahwa khusyuk di dalam sholat berarti kita keluar dari dunia nyata. Gitu. Kita lupa segalanya. Kita lupa dengan di mana kita hidup. Gitu. Seakan-akan kita mengembara ke dunia lain. Bukan, khusyuk itu bukan seperti itu. Seperti orang kontemplasi atau tapak semedi. Bukan seperti itu. Ya, sebab apa? Kenyataannya banyak sekali fakta menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling khusyuk di dalam salatnya. Khusyuknya Rasulullah itu 100%. Tapi ternyata banyak fakta disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah ketika dia salat, ya kan, dia ada kalanya menggendong, ya kan, cucunya. Ya, menggendong di antaranya yang juga pernah digendong oleh Rasulullah dalam salat itu adalah Umamah. Ya. Atau Hasan dan Husain. Bahkan ketika Hasan dan Husain naik ke atas punggung Rasulullah pada saat dia sedang sujud, Rasulullah memperpanjang sujudnya. Kenapa? Karena kalau dia bangkit, mohon maaf kalau bahasa Betawinya, bisa kejengkang itu Hasan Husain. Gitu. Jadi akhirnya apa? Dia perlama sujudnya. Dia biarkan Hasan dan Husain itu senang dulu, gitu. Menikmati, anak-anak kan senang gitu manjat di punggung, ya kan, orang tuanya. Maka dibiarkan puas dulu Hasan Husain. Begitu dia puas, turun Hasan Husainnya, baru Rasulullah bangkit dari sujudnya. Kalau kita kan, ya kan, lagi sujud, anak kita naik ke atas punggung, yang ada apa? Kita turunin kan, gitu, seperti itu. Kalau Rasulullah dibiarkan sampai dia turun sendiri, artinya dia turun sendiri itu dia udah puas, gitu. Ya, sahabat Rasul, jadi lama dong sujud. Iya. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah nggak hilang dari dunia nyata. Rasulullah sadar betul bahwa ada cucunya yang naik. Kalau dia hilang dari dunia nyata, dia nggak akan sadar tuh ada yang naik di atas punggungnya. Seperti itu. Atau misalnya ketika Rasulullah menjadi imam, mendengar ada suara tangis bayi di belakang, ya kan, di makmumnya, maka kemudian dia mempercepat sholatnya. Tidak melambat-lambatkannya. Ya. Atau ketika dia bertahajud di rumahnya, ya kan, tiba-tiba Aisyah yang lagi tidur, kakinya menghalangi, ya kan, tempat sujudnya, maka kemudian Rasulullah menggeser kaki Aisyah.
Seperti itu. Atau misalnya ketika dia sedang sholat sunnah, lalu ada yang salam, ya kan, mau berkunjung ke rumahnya, maka Rasulullah memberikan isyarat bahwa dia sedang sholat. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu khusyuknya itu tidak berarti dia ada di dunia lain. Dia tetap ada di dunia. Dia menyadari apa yang terjadi. Sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Karena hadirnya ketundukan kita kepada Allah, ya kan, cintanya kita kepada Allah tidak membuat kita itu kemudian pergi mengawang-awang ke dunia lain. Sahabat asatif ini. Nah, apa berikutnya? Kita akan sambung setelah berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi ya sesi yang tadi. Ya, jadi khusyuk itu sekali lagi bukan kita seperti orang tapa semedi yang kita nggak sadar dengan sekitar kita. Tidak seperti. Maka khusyuk seperti apa yang harus kita teladani dari Rasulullah, yaitu lebih kepada ketenangan, merendahkan diri, ya kan? Dari merendahkan diri sebaik mungkin, sesempurna mungkin di hadapan Allah, ya kan? Merasakan cinta dan kebutuhan kepada Allah di dalam sholat kita itu. Nah inilah yang harus kita teladani dari Rasulullah. Jadi gimana supaya sholat itu benar-benar ada perasaan cinta, ada perasaan takut, ada harapan besar di dalam sholat itu kepada Allah, ya kan? Dan itu ditunjukkan dengan tunduk kepada Allah, ya kan? Betul-betul menikmati sholatnya. Jadi sholat itu dinikmati, ya kan? Sehingga kalau di antara indikator kita menikmati sholat tuh, ya kadang saking nikmatnya kita ingin berlama-lama di dalam sholat kita. Kan orang kalau ada cinta, ada kerinduan, maka dia ingin berlama-lama dengan yang dicintainya. Maka ketika dalam sholatnya hadir rasa cintanya kepada Allah, maka dia ingin berlama-lama di dalam sholatnya. Khususnya ketika dia di dalam sholat-sholat sunnah yang dalam kesendiriannya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kan seringnya nih, ya, kok kayaknya sholat kita nggak ada khusyuk-khusyuknya gitu. Tenang kagak, garuk-garuk mulu, gitu kan. Seperti itu. Goyang-goyang sholatnya, gitu. Atau gampang terpecah konsentrasinya, ya kan. Hampa sholat itu gitu, kosong. Jadi tenangnya tuh bukan tenang karena ada cinta, ada harap, ada takut, tapi hampa gitu. Jadi gini-giniin gitu. Benar-benar kayak orang hampa pandangannya. Kayaknya sholat kita itu nggak ada khusyuk-khusyuknya. Padahal tadi pahala sholat kita ditentukan oleh khusyuknya sholat kita. Kualitas sholat kita terhitung dari khusyuknya sholat kita. Nah, tapi sahabat Asa TV, perlu kita pahami bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bisa 100% khusyuk. Jadi sholatnya itu kekhusyuannya mencapai derajat 100%. Artinya apa? Ya kalau kita nggak bisa 100% ya nggak masalah. Yang kita perlu lakukan adalah ketika kita lagi sholat, lagi khusyuk nih, tiba-tiba ada yang mengganggu, yang membuat terpecah konsentrasi kita, terpecah ketenangan, ketundukan kita kepada Allah,
terganggu dengan yang dengan yang mengganggu itu, maka segera kembalikan. Jadi segera abaikan yang mengganggu itu, lalu kembali masuk ke dalam sholatnya, kembali fokus lagi kepada Allah yang kita sedang menghadapnya di saat sholat itu. Ya. Misalnya lagi sholat tiba-tiba ada duar bunyi gitu kan, sesuatu kan kaget tuh. Maka enggak, itu manusiawi, orang kaget. Enggak ada orang tiba-tiba bunyi duar gitu terus dia tenang. Mungkin dia kaget, dia terkejut, tapi segera lupakan keterkejutannya itu, kekagetan. Jangan malah kemudian dipikirin dalam hati, surah apa tuh ya, surah apa. Jangan. Segera abaikan, lalu fokus lagi ke sholat. Alik lagi ke sholatnya. Gitu. Fokuskan lagi dengan bacaan kita. Fokuskan lagi dengan tadi itu. Dengan ketundukan kita kepada Allah. Dan ini disampaikan terkait dengan bahwa kita tidak ada yang bisa mencapai 100% itu di dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan. Kan? Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi. Kan? Kata Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang selesai sholatnya, tetapi tidak mendapatkan melainkan hanya 1/10 ya, dari sholatnya. Ya kan? Tus'uha, ya kan? Sumnuha, sub'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, sulusuha, nisfuha. Jadi kata Rasulullah, ada orang yang selesai sholat, tetapi tidak mendapatkan melainkan hanya 1/10, hanya 1/9, hanya 1/8, hanya 1/7, hanya 1/6, hanya 1/5, hanya 1/4, hanya 1/3, atau ya kan, maksimal itu setengah dari sholatnya saja. Sahabat asatib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini digambarkan bahwa ada orang orang tuh sholat tuh nggak bisa sampai 100% khusyuk tuh. Ya kan? Kalaupun misalnya dibilang bisa, sulit sekali. Dan hadis ini menegaskan kepada kita bahwa ya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6 itu setinggi-tingginya Rasul sebut itu 1/2 atau separuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Sahabat asatid. Jadi yang nggak usah gusar gitu. Setidaknya tadi ada kekhusyuan di dalam. Jangan kosong sama sekali. Makanya tadi ketika terganggu, terpecah konsentrasi, balik lagi ke sholat. Balik lagi, fokus lagi kepada sholat. Jangan hal yang mengganggu itu membuat kita terganggu terus. Termasuk yang dipikirkan. Ketika terlintas pikiran di kepala kita tentang sesuatu, segera abaikan, masuk lagi ke sholat. Makanya di antara hikmah, ya kan, ketika sholat itu kita tahu sebelum sholat ya, pada mulai sholat ada namanya babnya tawajuh, ya kan. Jadi tawajuh itu memfokuskan diri kita untuk sholat, memfokuskan diri kita untuk menghadap Allah, ya kan. Nah, artinya apa? Minimal pada saat tawajuh itu kita khusyuk. Setelah kita tawajuh, kemudian Allahu Akbar. Lalu tiba-tiba terganggu konsentrasi kita sepanjang sholat. Minimal pada saat tawajuhnya itu, ketika mau sholat, Allah, itu kita khusyuk di sana. Ya paling nggak 1/10-nya kita dapatlah khusyuk. Itu minimal. Walaupun tentu kita tidak berpuas diri dengan yang minimal dalam kaitan dengan kebaikan. Berusaha untuk lebih baik terus. Dan ini akan bisa dilakukan seiring dengan semakin banyaknya kita mencoba untuk khusyuk. Ketika semakin banyak mencoba untuk khusyuk, berarti semakin banyak salat yang kita lakukan. Kan istilahnya ala bisa karena biasa. Kualitas itu terbentuk melalui kuantitas. Jadi makin banyak salat, makin banyak upaya khusyuknya, maka makin banyak peluang untuk dia khusyuk. Tapi semakin sedikit sholatnya, semakin sedikit upaya khusyuknya, maka semakin kecil pula kemungkinan dia untuk khusyuk.
Makin banyak sholat maksudnya apa? Iya, bukan hanya sholat wajib, tambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Karena makin banyak rakaat, makin terbiasa kita. Dan makin terbiasa, maka akan makin mudah kita untuk hadir di dalam sholat kita. Untuk khusyuk dengan sholat kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu diantaranya. Nah lalu, apalagi setelah itu, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah dalam I Love Monday, I Love Myself. Dan hari ini kita membahas tentang muhasabah amal, dan amal yang pertama kali dihisab dari kita oleh Allah di yaumil akhir nanti adalah salat. Maka kita muhasabahi salat kita sebelum Allah yang menghisabnya. Sahabat Asa TV, ketika bicara tentang khusyuk ini, kan tadi di awal diantaranya yang menjadi ukuran landasan kita terkait dengan khusyuk ini adalah di dalam surat Al-Mu'minun, kan ayat yang kedua. Ketika di ayat pertama Allah katakan qad aflahal mu'minun, maka di ayat keduanya Allah katakan allazina hum fi salatihim khasyun, yang salatnya khusyuk. Nah, ketika terkait dengan ayat ini, ya, ayat kedua tentang khusyuk ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang dia adalah keponakan sekaligus sepupu Nabi, yang dia menjadi guru para tabi'in, ya kan? Dia termasuk ahli tafsir Quran di kalangan sahabat. Ya, ketika berkaitan dengan dengan khusyuk ini, ayat kedua ini, beliau mengatakan bahwa khusyuk itu adalah ta'aqquli shalah. Ya. Khusyuk itu adalah ta'aqquli shalah. Kita paham dengan sholat kita. Jadi ta'aqquli, yaitu berkaitan dengan akal. Artinya kita ngerti gitu. Ngerti dengan sholat kita. Kita paham dengan sholat kita. Apa maksudnya kita ngerti, kita paham dengan sholat kita itu? Ada indikatornya. Tapi saya hanya akan sebutkan indikator-indikatornya. Saya tidak akan bahas. Mungkin nanti di lain kesempatan saya bahas detail gitu ya. Kalau sekarang mungkin saya sebutin ya sedikit dah pembahasannya. Apa ukuran bahwa kita itu ta'aqquli shalah? Yang pertama, kata beliau, isba'ul wudu'. Ya. Jadi ukuran indikator pertama dari ta'aqquli shalah itu adalah isba'ul wudu', ya kan? Menyempurnakan salatnya. Menyempurnakan wudunya. Nah, menyempurnakan wudu itu kan ada ilmunya. Ilmu itu kan dipahami oleh akal kita. Seperti apa wudu yang sempurna? Maka ketika kita bicara wudu yang sempurna, ya kan, salah satunya adalah, ya kan, ya kita pahami rukun wudu. Dan ketika kita bicara rukun wudu, maka kan, setidaknya kan ada 4+2. 4 dari Allah di dalam surat Al-Maidah, ya kan, dan 2 dari Nabi. 4 dari Allah itu adalah kata Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan? Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Ya kan?
Nah, basuh muka ini nanti ilmunya bagaimana basuh muka? Seperti apa membasuhnya? Apa wilayah mana yang termasuk dengan muka ini? Gitu. Sehingga nanti ketika membasuhnya, maka yang termasuk wilayah muka itulah yang kita basuh. Ya, kalau dalam bahasan fikih itu, yang dimaksud dengan wajah atau muka itu adalah eh, atasnya, batasnya adalah rambut kita, ya, tumbuh pertama rambut kita, bawahnya itu adalah dagu kita, kanan dan kirinya adalah telinga kita. Nah, itu batasan wajah. Nah, jadi ketika membasuh wajah, basuhlah seluruhnya, ya kan, yang masuk di dalam area itu. Seperti itu. Nah itu kan kita harus paham itu. Jadi, maka dengan paham kita akan sempurna wudhu kita. Ya kan, isba'ul wudhu. Karena apa? Karena ketika ada wilayah yang seharusnya terbasuh, tapi dia tidak terbasuh, maka wudhunya nggak sah. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian membasuh tangan. Ya. Bagaimana membasuh tangan? Wilayah mana yang harus dibasuh terkena air itu? Ya, itu nanti pembahasan-pembahasan fikih. Ya kan? Lalu kemudian menyapu kulit kepala. Bagaimana caranya? Dan mana yang termasuk wilayah yang harus disapu dari kulit kepala kita itu? Lalu membasuh kaki. Ya kan? Bagaimana cara membasuhnya? Dan wilayah mana yang harus dibasuh dari kaki kita itu? Ya. Lalu kemudian dari Nabi, ya kan, niat dan tertib. Ya. Bahwa ya kan, wudhu itu harus diawali dengan niat. Niat untuk berwudhu, dan wudhu itu harus tertib. Artinya berurut. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kata Ibnu Abbas, bahwa ta'akuli salah itu, dengan kita paham dengan salat kita itu, ukuran yang kedua adalah itmamut tilawah. Kita menyempurnakan bacaannya. Ya, menyempurnakan bacaan salat kita. Setidaknya minimal bacaan yang wajib lah. Disempurnakan bacaannya. Bacaan yang wajib itu kan Fatihah. Termasuk adalah tahiyyat kita. Disempurnakan. Kalau dia berkaitan dengan Al-Fatihah itu kan Al-Quran. Maka berarti menyempurnakannya berarti membacanya dengan tartil. Dengan tartil itu artinya apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Kita mentajwidkan hurufnya dan mengetahui kapan berhenti, kapan nyambungnya. Dan kapan berhenti, lalu setelah berhenti nyambungnya gimana? Itu makna tartil kan begitu. Lalu gimana supaya sempurna? Ya belajar. Belajar tahsin, belajar membaikkan, menghasankan bacaan kita. Belajarlah, jangan cuma sekedar yang penting bisa baca. Ya itu minimal. Tapi berusahalah terus untuk menghasankan bacaan kita. Kalaupun kita sudah belajar ternyata susah banget gitu, nggak bisa-bisa, Allah menilai usaha kita belajar. Tapi tahu nggak bisa, nggak belajar. Nah, ini yang masalah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, lalu yang ketiga kata beliau, itmamur ruku'i was sujud, menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah, ini berarti terkait dengan gerakan ruku dan gerakan sujud serta ya kan bacaan ruku dan sujud dan apa yang harus dilakukan saat ruku dan sujud. Ya, di ruku dan sujud itu bukan hanya gerakannya ya, yang sempurna tuh ruku itu seperti apa, sujud itu seperti apa. Termasuk di dalamnya adalah tumak ninah, karena tumak ninah itu bagian dari rukun sholat. Ada tumak ninah di dalam ruku, ada tumak ninah di dalam sujud. Ya. Lalu yang keempat, al-muhafazatu ala mawaqitiha. Kata beliau, di antara taqilus shalah yang menjadi ukuran dari khusyuknya sholat adalah menjaga waktu sholat. Menjaga waktunya. Jadi enggak dilalai-lalaikan. Yang kelima, maknanya adalah ada uha ma'al jamaah. Ya, jadi sholatnya itu berjamaah. Ya, dalam arti sholat maktubah, sholat yang fardu berjamaah. Itu bagian dari kekhusyuan. Gitu.
Kenapa? Karena kan sholat berjamaah itu selain dia diangkat 27 derajat, yang kedua juga sholat berjamaah itu kalau ibaratkan ya dari isyarat di dalam hadis Nabi itu ibarat kita beli beli mangga lah di pasar gitu atau beli buah lah di pasar. Kalau kita beli buahnya satu, itu kita pilihin sahabat Asa TV. Ya, kita pilihin, oh, dipilih kulit yang bagus. Nggak cukup dengan kulit yang bagus, wangi nggak? Gitu. Udah wangi, ukurannya besar nggak? Gitu. Bentuknya sempurna nggak? Begitu kita dapat yang besar tapi kulitnya nggak bagus, kita ganti, kita nggak ambil. Begitu dapat, kan kulitnya bagus, kan ukurannya besar, tapi nggak wangi, wah ini belum matang, taruh lagi. Beda kalau kita beli mangga 10 kilo. Kalau beli mangga 10 kilo satu-satu diperiksa seperti itu, ya, milihnya pagi baru dapat 10 kilo sore. Seperti itu. Maka kalau orang beli mangga 10 kilo, diperiksa juga, tapi random gitu. Ya, dilihat kira-kira, oke nih, gitu. Cepat gitu. Nggak detail banget. Nah, kurang lebih begitulah antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Sholat sendiri itu diperiksanya detail banget. Gitu. Tapi kalau sholat berjamaah, bahkan sholat berjamaah itu, jika salah satu yang berjamaah, entah imamnya saja atau salah satu jamaahnya khusyuk, maka insya Allah semua dihitung khusyuk. Jadi apa mudah untuk khusyuk dalam berjamaah itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir, yang keenam, bahwa indikator dari taqilus shalah, yang menjadi makna dari khusyuk itu adalah al-iqbalu fiha 'ala Allah. Benar-benar ngerasain bahwa kita lagi ngadep Allah. Kita lagi sholat ini lagi menghadap Allah. Nah, ketika benar-benar ngerasain, maka insya Allah kita akan khusyuk. Dan salah satu cara ngerasain benar-benar lagi menghadap Allah, maka hadirkan pikiran kita, hadirkan hati kita saat sholat itu. Kita paham dengan yang kita baca, bukan berarti kemudian kita terjemahin ya, enggak. Paham dengan bacaan kita tuh seperti native lah. Jadi dia ngomong, dia ngerti dengan yang diomongin. Bukan kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia menerjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi enggak begitu gitu. Tapi dia paham betul. Sebagaimana seorang native berbicara, dia ngerti dengan apa yang dia bicara. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk itu menurut Ibnu Abbas taqilus shalah, dan taqilus shalah itu bukan hanya yang nomor 6. Benar-benar menghadirkan diri di dalam sholat, bahkan khusyuk itu dimulai dari sejak wudhu. Ya, khusyuk itu dimulai dari sejak kita wudhu. Kalau wudhunya berantakan, sulit dia untuk khusyuk. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau kita bicara derajat sholat, ada namanya fi'il sholat, ada iqamatus sholat. Yang diperintahkan kepada kita kan iqamatus sholat. Kalau fi'il sholat itu ya sekedar sholat, jadi kerjain. Namanya sekedar sholat, yang penting sholat. Waktunya lalai, ya kan, pelaksanaannya nggak sempurna, garuknya banyak banget, gitu kan, goyangnya banyak banget, nggak berjamaah, gitu. Itu namanya fi'il sholat. Tapi kalau iqamatus sholat, kita betul-betul perhatiin sholat kita nggak lalai, kita kerjakan dengan sesempurna mungkin, kita berusaha untuk berjamaah, bahkan syukur-syukur kita bisa jadi imam. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu berusahalah untuk khusyuk. Nah, sebagai penutup, mohon maaf nih, ya biar lengkap gitu. Jangan sampai dibilang, oh cuma kita tahu, tapi gimana caranya nggak dikasih tahu untuk khusyuk. Nah, ini saya kasih caranya sebagai penutup. Nah, saya singkat saja. Gimana cara langkah-langkah agar kita khusyuk? Yang pertama, ma'rifatullah. Ya kan? Kenali Allah. Ya kan? Kita mengenali Allah. Ketika kita ma'rifah dengan Allah, akan tumbuh cinta. Kan tak kenal maka tak sayang. Ketika kita kenal Allah, kita akan cinta kepada Allah. Ketika kita cinta kepada Allah,
maka kita akan khusyuk saat menghadap Allah. Mengenali Allah lewat mana? Mengenali Allah itu satu, lewat asma dan sifatnya. Yang kedua, mengenali Allah lewat ciptaannya. Betapa besarnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa berkehendaknya Allah yang kita tidak punya apa-apa, bahkan kita tidak punya kehendak. Allah bisa memperlakukan kita apa saja yang karenanya kita khawatir, kita takut. Maka kita berlindung kepadanya. Ketika kita mengenali Allah dengan segala kebesaran dan kekuasaannya, maka kita akan cinta, kita akan ingin mendekat kepada. Kita akan tenang bersamanya. Lalu yang kedua, gimana cara langkah untuk khusyuk? Hadirkan perasaan butuh. Gitu. Sahabat Asa TV, ya, orang nemuin temennya, ya, nemuin temennya mau pinjam duit, pinjam duit, datang, bro, ya, pinjam duit dong bro, buat apaan? Ya namanya orang kan butuh duit lah. Kira-kira dipinjemin nggak? Kan enggak. Tapi kalau, bro, gue pinjam duit dong bro. Kenapa emang? Waduh, gue lagi butuh banget nih. Ya kan? Pemasukan gue bulan ini, ya Allah, tiris banget. Ya. Sementara kebutuhan banyak. Ya Allah, banyak yang harus dipenuhin, ini belum kepenuhin bro. Ya kan? Udah berbagai usaha, gue coba, nggak bisa. Ini udah jalan terakhir nih bro. Nggak ada jalan lain kecuali, ya gimana lagi? Gue kudu minjem sama ente. Kalau kita begitu mintanya, minjemnya, insya Allah dia akan kasih. Sama juga kita kepada Allah. Kalau kita sholat sekedarnya, nggak ada. Bahwa sholat itu kita lagi menyampaikan kebutuhan kita loh kepada Allah. Bahwa ketika kita sholat, ya Allah, aku menghadapmu. Kenapa aku menghadapmu? Karena aku cinta padamu. Kenapa aku cinta padamu? Karena aku berharap kepadamu. Apa yang kau harapkan darimu? Yang kau harapkan darimu adalah balasan cinta yang dengan yang kau akan berikan surga untukku. Begitu. Jadi kalau betul-betul ada harapan besar saat sholat, insya Allah kita akan khusyuk. Yang ketiga, gimana supaya khusyuk? Langkahnya, sholatlah seakan-akan itu sholat kita yang terakhir. Sahabat Asa TV, ya, orang kalau ngerasa sholat itu adalah sholat yang terakhir, maka dia akan serius sholatnya. Dan memang kan kita harus menghadirkan perasaan setiap sholat kita adalah sholat kita terakhir. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati. Boleh jadi nanti habis zuhur, maka zuhur kita akan maksimal. Ternyata habis zuhur kita masih hidup, ketemu asar. Maka anggapan kita, boleh jadi kita mati habis asar. Maka maksimal asar kita. Ternyata sampai maghrib kita masih hidup. Maka asumsi kita, jangan-jangan ntar habis maghrib nih. Gitu. Maka maghrib kita akan maksimal. Begitu seterusnya. Setiap hari. Seakan-akan inilah sholat kita yang terakhir. Yang keempat, gimana supaya sholat kita khusyuk? Sholatlah dengan pendahuluan yang cukup. Ya. Dengan pendahuluan yang cukup untuk kita bisa tenang. Maksudnya apa? Ya kalau mau sholat, kudu siap-siap. Ya. Kan tadi takilus sholat. Ya kan? Takilu itu paham ngerti sholat, berarti melibatkan akal kita. Nah kalau kita bicara akal, bicara pikiran, kan akal kita nggak bisa switch off, switch on begitu saja kan. Kita lagi kerja, oh sholat, kita switch off, langsung sholat, langsung khusyuk. Nggak bisa. Akal itu butuh waktu untuk switch off. Kita switch off, kita beralih dari satu pekerjaan, itu akal kita butuh waktu beberapa menit untuk menghilangkan pikiran kita terhadap kerjaan yang baru saja ditinggalkan. Butuh waktu 5-10 menit. Dan ketika switch on melakukan pekerjaan yang baru, itu juga butuh waktu untuk bisa masuk secara utuh di dalam pekerjaan baru itu. Nah maka, kalau kita mau sholat supaya khusyuk itu, maka ketika kita hentikan satu pekerjaan, ada rentang waktu sebelum kita sholatnya. Supaya apa? Yang baru kita tinggalin nggak kebawa-bawa di sholat. Dan harus ada waktu untuk menyiapkan ke sholatnya. Jadi ketika, maka dalam Islam itu ada azan, ada iqamah. Gitu. Jadi begitu azan kita berhenti dari pekerjaan yang kita kerjakan, sambil kita pelan-pelan tuh pikiran kita teralihkan, mulai memikirkan sholat. Lalu begitu sampai di masjid, kita sholat sunnah, kita zikir, itu upaya untuk masuk ke dalam sholat. Sehingga begitu Allahu Akbar, sholat zuhurnya dilakukan,
itu kita sudah hadir. Itu yang namanya ya kan, awalan. Ya, kalau olahraga ada pemanasan lah. Gitu. Sahabat Asa TV. Lalu yang kelima, ya kan, berusahalah serileks mungkin gitu, pada saat sholat. Ya kan, hadirkan suasana yang mendukung. Contohnya apa? Pakailah pakaian yang paling nyaman untuk kita. Ya, bukan paling bagus itu bukan berarti yang paling keren, bagus tapi gerah. Ya nggak enak sholatnya. Tapi pakaian yang paling nyaman kita pakai, pakaian terbaik kita, termasuk di antara makna terbaik itu paling enak kita pakai, sehingga memberikan kenyamanan dan ketenangan buat kita. Kalau pakai bajunya gerah gitu, ntar sholat begini-begini gitu, ya kan? Kepanasan gitu, seperti itu. Ya. Dan semua hal yang berkaitan dengan suasana yang mendukung. Lalu apalagi yang berikutnya? Udah keberapa tadi itu? Gitu. Yang keenam ya, atau yang ketujuh? Pahami makna bacaan yang kita sholat. Artinya apa? Siapkan. Jadi kalau kita mau jadi imam ataupun nggak jadi imam, misalnya sholat sendiri gitu, nanti sholat ba'da Fatihah baca surat apa ya? Itu disiapin. Jangan kalau nggak disiapin nih, begitu. Waladhdallin amin. Apalagi dia jadi imam. Ntar mikir dulu tuh. Baca surat apa ya? Surat apa ya? Milih-milih tuh. Ya kan? Akhirnya apa? Ba'da waladhdallin amin, diam dulu sebentar. Diam sebentar tuh bukan kasih kesempatan makmum baca Fatihah, tapi karena dia lagi mikir, gue baca apa nih? Baca apa nih? Baca apa? Ini kan keganggu. Tapi kalau dia sudah siapkan, maka waladhdallin amin, dia nggak berpikir lagi, dia tahu apa yang harus dia baca. Dia ngerti, dia paham dengan apa yang dia baca. Dan yang terakhir, sahabat ACTV, walaupun terakhir, tapi ini justru yang paling utama. Mintalah kepada Allah agar Allah membantu kita untuk khusyuk, agar Allah menghadirkan khusyuk itu di dalam hati kita. Kenapa? Karena tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali atas kehendak Allah. Maka tidaklah mungkin kita bisa khusyuk kecuali Allah yang menghadirkan kekhusyuan itu di dalam hati kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dan hindarilah apa-apa yang membuat kita tidak khusyuk. Dan salah satu yang membuat kita tidak khusyuk adalah was-was. Was-was itu bukan hanya khawatir, ntar telat nih, ya kan? Buru-buru. Atau, kayaknya tadi belum selesai nih. Atau termasuk was-was dengan sholat kita. Tadi niatnya udah belum ya? Tadi was-was di dalam sholat itu ya kan, dari setan asalnya. Jadi setan kalau nggak berhasil mencegah kita sholat, ya kan, maka dia akan berusaha merusak sholat kita. Dan salah satu cara dia merusak sholat kita adalah dengan menghadirkan was-was di dalam hati kita. Sahabat Asa TV yang Allah, yuk kita muhasabah amal kita, yuk kita muhasabah sholat kita, kita perbaiki. Mungkin kita tidak akan sampai pada kesempurnaan, tapi berusahalah untuk menyempurnakan. Maka nanti Allah akan memberikan balasan sebagaimana niat kita menyempurnakan. Bukan berdasarkan apa yang sekedar yang kita lakukan saja. Mudah-mudahan ya kan, ke depannya kita menjadi lebih baik dalam amal kita, khususnya dalam sholat kita. Mohon maaf jika terlalu lama nih, jadi kelamaan deh. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan yang lama ini bermanfaat. Dari saya sekian. Selamat Asa TV. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.